Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 untuk tugas PAI ingin menjelaskan perjalanan hidup Nabi Muhammad. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Sebelum menjelaskan ke materi, saya ingin membacakan tentang dalil nakli Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufariqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan artinya, Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Dan yang pertama saya ingin menjelaskan tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad. Bagian pertama yang saya ingin menjelaskan tentang kelahiran. Nabi Muhammad lahir di Mekah 12 Rabiul Awal Hijriah. Peringatan hari kelahirannya pun kerap disebut dengan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad bertepatan dengan peristiwa pasukan gajah yang tengah berusaha merobohkan Ka'bah. Di tahun gajah inilah Nabi Muhammad lahir di Makkah dan besar sebagai anak yatim karena ayah Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat sebelum Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad dididik dan dibesarkan oleh seorang ibu yang mulia yaitu Aminah. Setelah beberapa waktu bersama sang ibu, kemudian Nabi Muhammad dibesarkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak berselang lama, setelah 2 tahun bersama sang kakek tercinta, Nabi Muhammad harus rela ditinggalkan kakek yang turut membesarkannya. Pada usia 8 tahun setelah kepergian sang kakek, Nabi Muhammad kemudian diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Meskipun hidup fakir atau kesulitan dalam mencukupi kebutuhan hidup, namun Abu Thalib adalah seorang dermawan yang rajin berbagi dan bersedekah kepada sesama. Bagian kedua, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Mutawalli Al-Sya'rawi dalam bukunya yang berjudul Kedudukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmatan lil alamin, pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah menjadikan Muhammad pilihan terbaik di antara manusia pilihan. Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah disiapkan baik secara mental maupun fisik. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan segala makhluk. Maka dari sekian makhluk itu dia memilih anak cucu Adam. Lalu dia memilih dari cucu Adam itu bangsa Arab. Lalu dia memilih dari bangsa Arab itu suku Mudlar. Lalu dia memilih dari suku Mudlar itu suku Quraisy. Lalu dia memilih dari suku Quraisy itu Bani Hashim. Lalu dia memilih aku dari Bani Hashim. Maka aku adalah pilihan terbaik di antara manusia pilihan. Oleh karena itu, siapa saja yang mencintai bangsa Arab lantaran cinta kepadaku, maka aku mencintainya. Dan siapa yang membenci bangsa Arab lantaran membenci kepadaku, maka aku membencinya. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah dan Al-Hakim dalam Mustadrak dari Ibnu Umar. Bagian ketiga, saat wafat. Kisah Nabi Muhammad berikutnya yang tidak boleh dilupakan adalah peristiwa wafatnya utusan Allah paling akhir ini. Konon Nabi Muhammad menderita sakit yang dialami selama beberapa bulan. Setelah melewati penyakitnya, Nabi Muhammad dikabarkan meninggal dunia.
Pada saat terjadi peristiwa menyedihkan itu, sahabatnya Abu Bakar sedang tidak berada di Madinah. Kemudian setelah diberitahu, beliau pun segera datang ke rumah Aisyah dan mengucapkan pidato, yaitu sebagai berikut. Ketahuilah, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad kini telah mati. Dan barang siapa menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah tetap senantiasa hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau pun mengucapkan firman Allah dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 30. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Pada saat itulah seluruh umat muslim berduka dan harus merelakan suri tauladan yang tidak lelah mengajarkan kebaikan dalam menjalani kehidupan. Peristiwa ini akan selalu dikenang umat muslim sebagai peristiwa besar dalam sejarah dari perjalanan seorang yang memiliki segala sifat baik dan kemuliaan. Pembahasan kedua yaitu lokasi dakwah. Lokasi dakwah Rasulullah SAW ada dua tempat, yaitu Madinah dan Mekah. Rasul menghabiskan waktu dakwahnya di tempat kelahirannya, yaitu selama kurang lebih 13 tahun, lalu dakwah di Madinah selama 10 tahun. Jadi total Rasulullah berdakwah kurang lebih selama 20. Bahasan yang ketiga yaitu mukjizat. Mukjizat 1. Al-Quran. Dikutip dari situs Kemenag Jabar, mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran tertulis bahwa mukjizat berupa kitab diberikan kepada 4 nabi dan rasul. Di antaranya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Mukjizat yang diberikan kepada Nabi dan Rasul terakhir adalah mukjizat yang abadi sepanjang masa, yaitu Al-Quran. Sedangkan para Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW, maka mereka diberikan mukjizat hanya pada zamannya saja, dan semuanya tidak berlaku pada zaman selanjutnya. 2. Membelah bulan. Kisah mukjizat Nabi Muhammad ini terjadi saat orang-orang kafir menentang Muhammad untuk membuktikan kenabiannya dengan membelah bulan. Kemudian Muhammad menunjuk ke bulan, lalu atas kehendak Allah, bulan terbagi menjadi 2. Bahwa orang-orang Mekah meminta utusan Allah untuk menunjuk kepada mereka mukjizat, dan ia menunjukkan kepada mereka pemisahan bulan. Sahih Al-Bukhari. 3. Air mengalir dari jemari tangannya. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni air mengalir dari jari jemari tangannya pada hari Al-Hudaybiyah atau perjanjian. Orang-orang menjadi sangat haus. Setelah menyelesaikan wudhu, orang-orang bergegas menuju Muhammad. Orang-orang mengatakan bahwa tidak punya air untuk wudhu atau minum kecuali sepanci air kecil yang tidak cukup untuk semuanya. Kemudian Muhammad meletakkan tangannya ke dalam panci dan air mulai mengalir dari jari-jarinya seperti mata air. Akhirnya semua orang dapat minum dan wudhu. 4. Makanan sedikit cukup untuk banyak orang. Abu Thalha dan istrinya mendengar Nabi Muhammad lemas, keduanya lalu mengundang Nabi Muhammad untuk makan. Nabi Muhammad datang mengajak banyak sahabatnya, yakni sekitar 70 orang sampai 80 orang. Namun Abu Thalha dan istrinya hanya memiliki sedikit makanan. Sebelum acara makan dimulai, Nabi Muhammad mendoakan makanannya yang dihidangkan. Setelah itu para tamu diminta makan bergantian. Yang pertama makan adalah 10 sahabat, lalu 10 sahabat berikutnya, kemudian 10 sahabat berikutnya, dan seterusnya. Akhirnya semua sahabat yang datang makan sampai kenyang. Setelah itu barulah Nabi Muhammad dan keluarga Thalha makan hingga kenyang. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3385, Muslim nomor 2040. 5. Segelas susu mengenyangkan banyak orang. Mukjizat Nabi Muhammad lainnya yakni membuat segelas susu dapat mengenyangkan banyak orang. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang sangat miskin dan sering kelaparan, tetapi dia banyak ilmunya dan kuat hafalannya. 6. Doa minta hujan. Saat Rasulullah sedang berkhutbah Jumat,
ada seseorang minta didoakan agar turun hujan. Hal ini karena terjadi kekeringan. Maka Rasulullah berdoa, dan langsung turun hujan deras terus-menerus sampai hari Jumat berikutnya. Namun seseorang memberitahu Rasulullah kalau rumah-rumah telah rusak akibat hujan deras terus-menerus. Maka Rasulullah berdoa agar hujan dialihkan ke sekeliling kota Madinah. Awan-awan yang bergerak di atas kota Madinah pun segera pindah di pinggir kota Madinah. Sumber hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3582. 7. Mengobati sakit mata. Saat sebelum penaklukan benteng Khaybar, Ali bin Abi Thalib sebagai pemegang bendera pasukan sakit mata, Rasulullah lalu memanggil Ali dan meludahi mata Ali yang sakit. Mata Ali sembuh dan terlihat tidak pernah sakit mata. 8. Ramalkan istri. Rasulullah dapat meramalkan istrinya yang paling rajin bersedekah akan meninggal. Tidak lama setelahnya hal itu terbukti dengan meninggalnya Zainab yang dikenal rajin bersedekah tidak lama setelah kematian Rasulullah. 9. Tubuh memancarkan petir. Tubuh Muhammad memancarkan petir. Hal ini terjadi lantaran akan dibunuh oleh Syaibah bin Utsman pada perang Hunain. 10. Isra dan Mi'raj. Mukjizat Nabi Muhammad berikutnya yakni Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat dalam waktu tidak sampai 1 malam. Yang terakhir, kepribadian Rasulullah SAW. Yang pertama adalah sidik atau benar. Bukan hanya perkataannya yang benar, tapi juga perbuatannya juga benar, sejalan dengan ucapannya. Syekh Asy'adi menerangkan pula makna sidik adalah orang yang jujur dalam perkataan, perbuatan, keadaan, membenarkan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah amanah atau dapat dipercaya. Seperti pernyataan di atas bahwa Nabi dan Rasul tidak akan pernah ingkar ataupun berdusta. Nabi dan Rasul dapat dipercaya untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah fatonah atau cerdas. Fatonah ialah sifat yang memiliki arti cerdas. Nabi dan Rasul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecerdasan agar beliau dapat memerangi umat-umat yang tidak berada di jalan yang benar dan mengajaknya untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa taala atau jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah tabligh atau menyampaikan. Jadi memang tugas utama beliau adalah menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala atau menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat mereka. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami dari kelompok 5 telah menyelesaikan tugas PAI. Mohon maaf karena kami masih banyak kekurangan, karena kami masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.